Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.05 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya hari Kamis ini 7 Mei 2026 ataupun Thursday 7 Mei 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan ini adalah sebuah gambar ataupun artikel juga ya, dan ini telah diupload di halaman Shot, dan ini menunjukkan bahwa Rusia kemarin menyerang ya, itu dengan drone maupun rudal ke Kiev ya, salah satu kota di Ukraina, dan menyebabkan harga minyak kembali naik ya, dan harga emas kembali menurun ya waktu di sesi kemarin ya pada hari Rabu ya, tepatnya di sekitaran 4710 turun ke area 4746, maksudnya 4680-an ya, dan berakhir di 4688-an atau 4685 ya, di sekitar di sana. Baik, dan kita akan memulai dengan purchasing saya ataupun dengan mereview juga yang kemarin ya. Kita akan memulai seperti biasa dengan harga emas, di mana harga emas ini barusan saja melonjak menjadi harga tertingginya, yaitu mencapai dengan angka 4750.34, dan itu terjadi pada pukul 13.43 menit waktu Indonesia bagian barat, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4685.33, dan itu terjadi pada pukul 8.01 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga diketahui saya memakai hitung-hitungannya dengan silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG/USD, di mana hari ini mencapai juga tertingginya yaitu dengan angka 79.08, dan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka 76.975, dan sekarang berada di sekitaran 79. Dan di bawahnya kita juga bisa memantau harga minyak yaitu US oil ya, di baris yang kelima, di mana hari ini mencapai tertingginya yaitu dengan angka 93.44, dan harga terendahnya mencapai angka 90.30, dan sekarang berada di angka 90.50 atau menurun ya di kisaran kemarin sewaktu kita upload di angka 98, sempat turun di area 86 poin sekian ya, mendekati area 87, menyebabkan US oil ini menurun drastis disebabkan adanya isu ataupun yang berkembang ya, di mana negara Iran telah setujui ya proposal dari Amerika Serikat ya, apa yang mereka kehendaki. Namun itu ada satu proposal lagi, ataupun ada proposal yang dimaksud itu proposal yang terbaru, bahwa ada satu halaman yang mereka tidak setujui, mengakibatkan harga minyak ini kembali naik lagi kembali menjadi masuk ke area 92, dan harga emas kembali lagi melorot ya di sekitaran 4700 semalam ya. Dan sekarang bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa melihat ya di sebelah kanannya. Kita akan memulai ataupun mereview yang kemarin, di mana pada harga kemarin saya masih tetap di sini ya. Ada 7 kali pembelian ataupun buying pada edisi kemarin 6 Mei, tepatnya di-upload pada pukul 14-an ya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil untuk
tanggal 6 Mei 2026 ya, di mana harganya tertinggi saya mengupas dengan angka 4678 sampai dengan 4695, namun yang terjadi pantulannya yaitu dengan angka 4717.5 itu jelas tercapai, dan ini 4678 ini pada saya mengupload yaitu pada saat harga masih berjalan di sekitaran 4660, dan harga terendahnya yang saya catat di sini itu bisa mencapai dengan angka 4625 sampai dengan 33, namun itu tidak terjadi. Nyatanya itu hanya memantul dengan angka 4669 ya. Itu yang bisa dilihat pada malam harinya. Dan ini juga pada pukul 21 saya mengharapkan profit taking, namun yang diarahkan itu profit taking itu pada saat jam 7 ya. Jadi bukan jam 21, namun perkiraan saya itu jam 21, namun mereka mengadakan profit taking di jam 21. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 6 Mei 2026, di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 4708 sampai dengan 4718, itu jelas tercapai ya, disebabkan tingginya semalam yaitu dengan angka 4717.5, dan harga terendahnya 4605 sampai dengan 15 itu tidak tercapai disebabkan hanya mencapai pada bursa Amerika dengan angka 4669 ya. Dan ini juga diperkirakan pada pukul 21 akan profit taking. Nyata itu profit takingnya di area pukul 19, dan kita bisa lihat sambil melihat di layar sebelah kiri itu harga emas mencoba mendekati new high lagi. Dan ini posisi saya kemarin, saya mengadakan lagi aksi pembelian tepatnya pada pukul 22.57. Akhirnya saya menjadi 7 kali buy ya. Itu ada tambahan di sini. Ya, kita bisa lihat ini di sini tambahannya. Kemudian ini adalah perkiraannya, itu harga emas itu kemarin merangkak naik, itu melampaui harga mingguan punya tinggi ya, disebabkan oleh akan adanya kesepakatan bersama antara Iran dengan Amerika ya, dan itu sudah dijelaskan tadi di halaman wallpapernya. Dan rincian dari ulasan ini pertama-tama yaitu harga minyak itu kembali lagi naik, kemarin itu mendekati angka $100 per barel, mungkin itu jadi acuannya sekarang. Dan ini kemarin sudah jelas itu harga minyak turun dari angka $100 per barel ya, dan kita masih menunggu angka pengangguran yang akan diedarkan esok ya, yaitu NFP yang kita ketahui. Dan kemudian harga perak ataupun silver di pasaran spotnya itu naik 6%. Dan kita bisa lihat kedalamannya lagi ya, di mana harga emas mencapai angka tertingginya lebih pada mingguannya pada hari Rabu kemarin ya, karena ada laporan ataupun pemberitaan ya, ataupun sekelas isu-isu yang berkembang ya, bahwa Amerika dan Iran mendekati perdamaian ya, pencapaiannya, menyebabkan harga emas kembali naik. Dan diharapkan ini kalau memang terjadi itu harga minyaknya bisa kembali menurun ya, dan kita juga bisa melihat nilai dolar indeks ya, itu turun 0,4%, dan itu cukup besar sekali ya untuk dolar indeks ya.
dan kemudian sebelum ada proposal yang lama dan ini yang disetujui yaitu proposal yang terbaru ya, dan baru kemarin disampaikan bahwa Iran setuju, namun ada sebuah halaman yang tidak disetujui ya, jadi masih dibahas. Jadi kalau dilihat dari kerangkanya itu sepertinya akan terjadi kesepakatan dan kita akan memantau harga minyak itu apakah akan bisa kembali lagi ke angka $100 per barrel, dan ini sudah dijelaskan tadi itu harga minyak sudah di bawah $100 per barrel, yaitu di angka 92-an, dan kita masih akan melihat esok hari punya non-farm payroll ataupun job data yang akan diedarkan esok pada pukul 19.30 ya. Dan ini sepertinya juga ada masih menunggu ataupun masih wait and see, istilahnya masih lihat esok bagaimana ya. Dan ini yang terakhir juga disebutkan bahwa harga perak naik 6% dan platinum naik 4,7% ya, dan palladium itu naik 3,3%. Dan ini adalah data-data ekonomik yang mungkin yang harus diperhatikan, yaitu jobless claim ya, itu yang perlu diperhatikan pada pukul 19.30 ya. Kemudian ada construction spending ya, itu juga nggak begitu penting, namun yang terpenting kita akan melihat bagaimana upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika ya, itu yang terpenting, dan itu diindikasikan dengan harga minyak. Apabila tidak terjadi kesepakatan, itu harga minyak itu akan kembali naik, dan begitu pula sebaliknya. Dan ini pada pukul 13.38 saya melakukan likuidasi posisi saya ya. Kita bisa melihat saya melikuidasinya 2, 3, 4 posisi. Jadi posisi saya yang sudah dilikuidasi itu ada 4 ya. Dan ini bisa dilihat ya. Yang satu profit 74, yang satu lossnya 84, jadi hanya rugi 10. Dan ada lagi kerugiannya 495 ditambah 10, 505. Dan ada profit lagi 848, jadi masih ada profit 340 ya, lumayan. Dan ini masih ada posisi saya masih gantung ya, ataupun tersisa ataupun tercecer, jadi hanya 3 baris ini. Dan ini sudah tidak banyak dan mungkin sudah bisa ambil profitnya sebentar lagi kalau bermain di area di angka 47 sepertinya. Dan saya rasa mungkin sebentar lagi, dan kita bisa melihat selanjutnya ini ada, lihat ini dia punya balance-nya, jadi tidak merugikan, ada profit 1.800-an ya. Dan ini posisi saya yang terakhir ya, sampai dengan hari ini sisa 3 kali buy. Pada hari Kamis ini 7 Mei ini yang terjadi, dan gambar ini kita akan simpan untuk kita bahas esok hari. Dan berikut ini adalah signal ya, di mana sudah semuanya biru ataupun mengindikasinya akan rebound yang akan dites, yaitu dengan angka 4750 yang baris terakhir ya. Kita bisa melihat 4750 ini, dan ini masih stuck di sini. Kita bisa melihat ini di sini. Dan untuk di bawahnya sepertinya di angka 4665. Ini yang mereka lihat ini, dan yang kedua 4680. Dan kita akan maju ke slide yang berikut ini.
di mana ini adalah dia punya resistennya di angka 4720 dan ini sudah terlampaui 4750, satu lagi dan terakhir 4770, dan ini diedarkan yang pada pukul siang tadi pukul 12 ya. Sedangkan supportnya di angka 4680, lalu 4650 dan terakhir 4625, dan ini semua sudah diindikasikan akan naik ya, baik dari intraday, short term maupun medium term ya. Dan semoga mudah-mudahan bisa naik, dan posisi saya pun sudah diambang keberuntungan ya ataupun profit. Kemudian ini yang terakhir mungkin yang ditunggu, di mana hitung-hitungannya pada untuk nanti malam mungkin ini akan digeser ya pada angka di sini untuk terendahnya dan kita akan seperti biasa kita akan ambil gambarnya sebanyak 2 kali ya. Dan ini telah terjadi 2 kali, dan kita sudah melihat jam menunjukkan pukul 14:23 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 7 Mei 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh berawan, dan kita akan memulainya yaitu dengan range yang besar dahulu untuk edisi hari ini 7 Mei 2026, di mana saya dapat berhitungannya ataupun secara hitung-hitungannya secara sistematik ya, yaitu dengan angka 4775 sampai dengan 95 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4685 sampai dengan 95, dan sepertinya angka untuk harga terendah ini itu masih dipertanyakan ya. Itu mungkin jalur politik ya. Jadi seandainya angka ini ada, kemungkinan itu terjadi deadlock dari pembicaraan Amerika dengan Iran ya. Dan ini yang saya sudah perhitungkan ya. Dan yang kedua ini yaitu kita akan memulainya dengan yang kedua yaitu dengan range yang kecil ataupun normal untuk edisi 7 Mei 2026, di mana saya menghitungnya yaitu dengan angka 4758 dengan 65, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4700 sampai dengan 10, dan ini juga dipertanyakan juga ya. Itu juga ada masalah dengan Amerika maupun Iran. Itu yang dimaksud ya, ataupun perundingannya. Jadi secara matematis kita harus juga menghitung suhu-suhu politik ataupun ketegangan yang ada. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali pada esok hari, tepatnya pada hari Jumat 8 Mei 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.